Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang modul dan namespace pada Vuex. Jadi katakanlah ada sebuah aplikasi ERP gitu atau aplikasi kantor ya, yang mana aplikasi itu ada data atau ada modul marketing, ada modul logistik, ada warehouse, ada administrasi, ada finance gitu. Nah, nanti semua data itu ditaruh di sini. Misalkan aja contohnya, misalkan ada actions ya. Jadi ada actions untuk nge-get data marketing, kita taruh di file ini. Ada actions untuk nge-get data logistik, ada actions untuk nge-get data finance misalkan. Jadi semuanya ditaruh di sini. Nanti pada akhirnya, karena aplikasi ini bertumbuh terus, pada akhirnya data file index.js ini akan sangat-sangat banyak codingan untuk Vuex-nya. Jadi semuanya kita taruh sini. Nah, itu kekurangannya adalah ketika kita nanti pengen maintenance suatu aplikasi kita, itu akan kesusahan karena banyaknya data atau banyaknya codingan yang ada di file ini. Maka di Vuex ada fitur yang namanya modules, yang mana berguna untuk memisahkan beberapa modul menjadi suatu modul yang individual. Jadi misalkan nanti kita akan bikin modul untuk marketing sendiri, ada modul untuk logistik sendiri gitu. Jadi nanti misalkan kita mau nambahin sebuah action untuk get data API untuk data marketing gitu ya. Jadi nanti actionnya kita taruh di file marketing. Jadi nggak akan bercampur dengan modul yang lain gitu. Nah, kalau kita lihat di contoh kita kali ini, di sini kalau kita lihat ada dua modul nih yang bisa kita pisahkan. Misalkan yang pertama contohnya ini, total likes. Itu nanti bisa kita taruh ke dalam modul post. Terus kemudian untuk username dan kredensial ini bisa masuk ke modul user. Terus kemudian untuk ini mutations, increment ini kita bisa taruh nanti di modul post. Terus kemudian untuk set username dan set kredensial ini bisa kita taruh di user. Jadi nanti akan kita bagi menjadi dua modul. Oke, karena kita akan bikin dua modul, pertama post dan user, maka di folder stores ini kita akan tambahin satu folder lagi yang namanya modules, yang mana isinya nanti ada post.js dan juga ada user.js. Oke. Nah, sekarang kita buka dulu untuk post.js-nya. Oke, sekarang kita mau ambil beberapa part yang ada di sini tentang post, nanti kita taruh di sini. Kita pindahin. Export default, kemudian ini state. Nah, yang mau kita ambil adalah total likes-nya. Kita pindahin ke sini. Oke, kemudian getters ini milik post. Oke, berarti kita pindahin juga getters-nya. Kita pindahin, taruh sini. Kemudian untuk mutations itu kita ambil yang increment-nya aja. Increment, kemudian untuk actions ini nggak pakai ya, ini punya user. Oke, jadi untuk post cuma ini aja, ada state total likes, ada fake total likes, dan juga ada increment. Oke, sekarang kita buka untuk user.js. Jadi kita tinggal taruh yang sisanya ya. Misalkan state, kita tinggal pindahin ini ke kanan. Kemudian mutations ini dan juga actions semuanya milik user. Kita copy aja, taruh sini. Kemudian, nah sekarang sebelum lanjut, saya mau buka ini dulu. Nah, misalkan di sini ada dua modul ya, yang kiri ini untuk post dan yang kanan ini miliknya user. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan nih di post ini saya tambahin username gini. Maka nanti ketika saya nge-get data username dari post itu akan error atau bertabrakan karena di masing-masing modul punya state yang sama. Maka cara ngatasinnya adalah di sini kita tambahin namespace true. Oke, ini kita copy, taruh sini. Jadi nanti jadi ini seakan-akan di modul ini diisolasi. Jadi
ketika kita manggil user.username, maka artinya adalah kita ambil ini. Kalau misalkan kita ambil post.username atau post.totallikes, maka larinya nanti ke sini. Oke. Jadi itu kegunaan dari namespace untuk membedakan dari modul satu ke modul yang lain. Oke, jadi modul post dan user sudah selesai. Sekarang kita akan modifikasi index.js-nya. Oke, kita import dulu post from modules post. Kemudian kita import juga usernya. Modules ini user. Kemudian ini kita nggak pakai. Kita lempar modulesnya ke sini. Kita taruh post dan juga user. Nah, sampai di sini untuk setup modulnya sudah selesai. Sekarang kita akan lihat hasilnya di sini. Ini harusnya masih error ya, karena kita baru saja mengubah yang ada di Vuex. Jadi kita juga harus menyesuaikan yang ada di halaman home-nya. Oke, ya ini kan ada error semua. Oke, sekarang kita masuk ke halaman home. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat map state, map getter, dan mutation action, ini semuanya mengarah ke global Vuex. Sedangkan ini tadi kita sudah pindahin ke dalam modul. Maka tugas kita sekarang adalah kita memodifikasi komponen ini untuk Vuex-nya kita nembak ke modul instead of ambil data dari global state ya. Jadi untuk yang pertama adalah untuk map state, cara ngambilnya adalah untuk dari modul itu kita ubah dari array ini menjadi objek. Terus kemudian di sini ada username, kredensial, ada total likes. Gini. Nah, ini sekarang kita buat begini, state.user. Jadi kita ambil dari modul yang mana? Ambil dari modul user. Kemudian kita get state-nya dari username. Oke. Untuk kredensial juga sama. State.user.kredensial. Terus kemudian untuk total likes ini kita ambil dari post. Jadi ini total likes state, ini state.post.total likes. Oke. Nah, dari sini sudah untuk map state. Sekarang kita bikin yang map getters-nya. Sama kita ubah array-nya menjadi objek seperti ini. Kemudian di sini kita tambahin fake total likes. Kemudian di dalam sini kita taruh post/total likes. Jadi ini artinya adalah kita ambil getters yang ada di modul post. Oke. Ini sudah. Sekarang kita ke map mutation-nya. Ini sama. Kita ubah jadi objek, kemudian increment. Increment ini punyanya si post. Oke, post, kemudian ini increment. Nah, bentuknya bakal seperti ini. Ini set username. Ini user. Kemudian yang terakhir adalah set credential. Ini tuh punyanya user. Nah, begini. Yang terakhir ada map action. Map action ini sama ya. Ubah array-nya jadi objek, kemudian get credential di sini. Ini dapat dari user slash, kemudian tutup. Nah, sudah selesai. Sekarang kita coba masuk ke halaman home. Kalau kita klik change username, nah berhasil ya. Kita add like, berhasil. Change profile, ini get API dari action, nah berhasil. Oke, apalagi yang belum ada di ini ya, di login. Di login itu, nah tadi kan pakai map helpers. Nah, kalau untuk yang nembak langsung gini, store.commit itu tinggal di dalamnya ini
kita tinggal taruh nama dari modulnya, misalkan user, kemudian di sini juga user, gini. Nah ini kalau kita coba, nah berfungsi ya, kalau kita klik berfungsi. Terakhir adalah yang ada di post. Nah ini belum. Oke, sekarang kita ubah itu di post detail. Nah, ini store commit, ini kita tinggal kasih di dalamnya itu ada post. Nah sudah. Oke, sekarang kalau kita jalanin, kita klik like, kemudian ke home, nambah ya 13. Kita coba lagi post, like, nambah. Oke. Nah, jadi itu untuk pembahasan dari modules di Vuex. Jadi intinya fungsinya adalah untuk memisahkan beberapa state management menjadi beberapa modul. Misalkan di sini ada post dan user. Jadi ketika kita lihat di index.js, global dari store-nya itu hanya mengandung 2 modul. Yang mana nanti kalau misalkan kita mau nambahin actions atau kita nambahin state atau mutation, kita tinggal masuk ke masing-masing modulnya. Entah itu ke post atau ke user. Oke. Nah, mungkin itu dulu untuk pembahasan Vuex ini. Mungkin ke depan kita akan ulik-ulik lainnya di Vue.js. Untuk Vuex rasanya sudah cukup sampai sini. Oke, udah itu aja. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.